Allah di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya hanya tambahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus sudah datang nggak? Agus Abu Hamid Mahdhar. Matarif. Itu tambahan lagi. Tapi ini kan direkam ya, terus nanti masuk ke YouTube, tolong jangan dipotong-potong, itu jadi salah paham. Nih mimpi rada aneh soalnya dari Ustaz Abu Hamid. Tolong kalau ada yang mengupload ini jangan dipotong-potong. Sebelum saya cerita mimpi Ustaz Abu Hamid ini, kakaknya Buya Anom almarhum, jangan Abu Hamid, anaknya guru saya Buya Yahya. Itu Ustaz Ajengan Abu Hamid dipanggilnya siapa? Ajengan, Ustaz ya, almarhum Ustaz Abu Hamid itu. Ini awal-awal mimpi ini terjadi awal-awal beliau nyantren di Malang. Itu belum balik malah ini, belum balik, masih kecil, dari kecil kan nyantren. Jadi saya percaya ini mimpi, sebab yang mimpi orang yang belum balik banyak benarnya. Kita kalau mau ini saya rada panjang dikit bahas mimpi, takut nanti jadi dihantam sana sini nanti kalau udah masuk YouTube. Jadi mimpi itu sisa kenabian yang ada, tapi bukan kenabian, sisa apa ya? Ibarat manusia keringat tetesannya lah, tapi bukan nubuah. Bunyi hadisnya begini, ini dari Sahabat Imam dulu waktu kita ngaji Bukhari dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabatin nubuwah wa lam tabqa illa al-mubasysyirat." Kenabian telah lewat, tidak ada lagi nabi setelah berpulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang tersisa, wa lam tabqa illa al-mubasysyirat. Tidak tersisa kecuali berita-berita gembira. Qila au qalu ya Rasulullah wa mal mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa itu mubasyirat? Qal ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajulus salihu au tura lahu. Mimpi yang baik yang dimimpikan orang saleh atau orang saleh itu dimimpikan orang lain. Ini hadis itu. Jadi jelas ada tentang ru'yah salihah di dalam agama Nabi Muhammad. Ada lagi hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yal mu'min wahyu. Mimpi orang mukmin wahyu buat dia. Tapi wahyu di sini bermakna ilham, bukan wahyu kayak Nabi Muhammad. Ini saya rada emosi dikit ya. Soalnya YouTube itu jahiliyah modern. Bahasa saya jahiliyah modern. Yang komen kayak ulama-ulama besar semua, habis ya di situ tuh. Masya Allah, ada YouTube ada. Mau dibilang laknatullah ada manfaatnya, dibilang radhiyallahu anhu banyak setannya. Jadi ashabul a'raf tengah-tengah antara surga sama neraka itu YouTube. Susah, ditinggal manfaat, dipakai ngelaknat, repot ini. Kayak orang punya istri dua, kayak Habib Ahmad ini istrinya kan dua, ditinggal sayang, diterusin berantem mulu. Wes itu ashabul a'raf hidupnya. Terus kan masalah ru'yah salihah tadi ya. Di terakhir saya cerita mimpi Abu Hamid, itu mimpi ajib itu, saya terkenang-kenang sampai sekarang. Aneh betul itu ru'yah. Dan mungkin seumur hidup beliau mimpi seaneh itu ya cuma sekali. Saya nggak pernah berani cerita kecuali sekali dulu di hallnya Abu Hamid. Soalnya takut ribut sih, terlalu aneh mimpinya. Kemudian kembali ke masalah ru'yah salihah. Sampai dari pentingnya ru'yah salihah ini, Nabi Muhammad SAW itu sampai menerangkan kapan waktunya. Kalau Nabi sampai menerangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqur ru'ya fil ashar. Paling benarnya mimpi waktu sahur. Waktu sahar. Berarti kan penting ini urusan. Penting. Kenapa penting? Kadang orang
mondok 20 tahun, hadir pengajian ribuan kali, nggak ada yang nempel, tapi sadar gara-gara satu mimpi atau dimimpikan oleh seorang soleh. Ini sering terjadi di dunia santri. Banyak orang yang mondok gara-gara dimimpikan, gara-gara mimpi. Dan Nabi Muhammad itu kira orang bodoh. Nabi itu Sayyidul Mukasyifin, tahu Nabi bahwa ru'ya salih adalah satu jenis dakwah yang akan menjadi obat untuk umat beliau di akhir zaman nanti. Kenapa? Sebab aulia nggak kelihatan. Nabi-nabi sudah habis, wali-wali tertutup. Kan keterangannya semakin dekat kiamat semakin tidak terlihat aulia, tidak terlihat loh, bukan nggak ada, semakin tidak terlihat. Maka umat butuh ini juru dakwah yang sekali terjadi sembuh. Itu diantaranya adalah ar-ru'ya salihah. Berapa banyak orang suudzon kepada orang gara-gara mimpi sekali hilang suudzonnya. Yang sering terjadi, perempuan dilamar tidak mau gara-gara ru'ya salihah, diterima itu lamaran. Dia istikharah, wah kok bagus mimpinya. Berarti ada apa tidak? Ada, terjadi di kehidupan kita. Tidak bisa dilawan, tidak bisa dilawan. Orang mau tidak mengikuti ajaran Ahlus Sunnah seperti kita, tapi tetap kalau dia jujur, dia sering ikut kepada mimpi. Ini pertanda apa ini mimpi ya? Saya kok mimpi ini pertanda apa ini? Diajarkan lagi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha. Yang paling benar mimpi kalian kalau kalian tidak pernah bohong. Artinya apa? Semakin sering orang dusta, semakin hilang kasyafnya ke alamul malakut. Maksudnya begitu. Semakin sedikit dosa orang, semakin terbuka dia ke alamul malakut. Kenapa saya sebut alamul malakut? Li'anna ar-ru'ya salihata juz'un min ajza'i alamil malakut. Ru'ya salihah itu satu cabang dari beberapa cabang alamul malakut. Kira-kira udah paham ya masalah mimpi ya? Jadi ada, sekarang mimpinya nih. Jadi Ustaz Abu Hamid itu waktu baru mondok, namanya santri baru kan belum kuat ta'alluqnya. Belum kuat, anak kecil lagi ya, belum kuat ta'alluqnya. Akhirnya mimpi. Mimpi tidak tanggung-tanggung. Al-Anbiya, nabi-nabi. Ada yang ngasih tahu di mimpinya. Lihat itu, ada Nabi Adam, itu Nabi Nuh, itu Nabi Idris. Kelihatan muka-mukanya. Pas ditunjuk itu Rasulullah SAW, kelihatan badannya, nggak kelihatan mukanya. Anda tahu sedang apa? Sedang membantu acara malam haul. Jadi itu nabi-nabi itu lagi sibuk, ada yang benerin ini, ada yang benerin ini. Mimpinya juga di malam haul ini, udah tertidur. Ajib, saya pikir, dahsyat ini mimpi, tapi bahaya ini. Dahsyat sih dahsyat, tapi bahaya. Bahaya bagi orang yang salah tafsir. Bahaya bagi orang yang salah takwil. Bahaya bagi orang yang salah paham gara-gara pahamnya salah. Itu dilihatin Nabi Fulan, Nabi kelihatan semua mukanya itu. Ilan Nabi Muhammad, beliau tidak melihat mukanya, cuma kelihatan badannya aja. Dan ini mimpi sudah beliau sampaikan Syekhana Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bidurgi wa aqarraha, dibenarkan oleh Ustadzul Imam. Nah, itu Nassur Ru'ya. Sekarang supaya tidak salah paham, kalau saya sedang majelis khos, saya bisa bicara bebas untuk mengartikan mimpi ini. Tapi ini am, jadi saya harus sangat hati-hati. Bagaimana? Jadi beginilah ibaratnya. Seorang bapak, maaf ya, seorang bapak yang anaknya BAB, anaknya BAB atau kencing, dia menyentuh kotoran kencing atau BAB-nya si anak, tidak dibilang derajatnya turun. Ini bukan saya membandingkan haul dengan anak kecil, bukan, ini biar untuk gampangnya paham saja. Artinya para nabi
membantu malam khol bukan berarti derajat al-imamen di atas al-anbiya wal mursalin, bukan. Sebab kedua beliau dianggap anak, terutama Imamul Habr. Sebab waktu itu pas mimpi itu Saudara Imam masih hidup, terutama Imamul Habr. Jadi karena Allah, di Imamul Habr itu ini min ma'anir ru'ya ya, betul-betul mahbubun jiddan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indal anbiya. Ini yang ajib ini, wa indal anbiya, bukan hanya Nabi Muhammad yang yuhibbu, tapi al-anbiya susah ini. Sebab kontak arwah dengan arwah itu, kalau ingat nih anak kasih kunci itu ya, kontak ruh dengan ruh itu ingat. Fatihah itu hadiah pendekatan, kayak orang ngasih hadiah apalah biar disenangi, apa itu Fatihahnya, tapi kontaknya itu ingat. Jadi kalau ente ingin diingat Nabi Adam, ya ingat aja udah kontak kita. Tinggal masalah kontak dari alam barzahnya Nabi Adam ke ente